Halo guys, jumpa lagi bersama saya Diana Yogi. Dan ya, untuk hari ini saya berharap siapapun yang lagi menonton channel saya pada kesempatan hari ini, semoga diberkati selalu dan semoga sehat selalu. Nah, dan untuk topik kali ini saya akan membahas satu topik yang sangat menarik untuk kalian semua yang sedang menonton. Tetap stay tune terus di Diana Yogi channel. Nah, dan untuk topik kali ini saya akan membahas tentang HIV/AIDS, karena kita tahu sekarang tanggal 1 Desember dan tepat di hari ini di seluruh dunia, di seluruh negara itu memperingati yang namanya Hari AIDS sedunia. Maka dari itu, untuk saya sendiri, untuk adik-adik, kakak-kakak, teman-teman, siapapun yang lagi menonton channel saya pada kesempatan hari ini, saya berharap agar bisa menjadi pelajaran kita bersama untuk kedepannya. Dan untuk teman-teman atau adik-adik, siapapun yang lagi di fase ini atau yang lagi mengalami yang namanya penyakit AIDS, kalian tetap semangat, jangan lupa untuk berdoa. Nah, jangan pernah mengulangi kesalahan-kesalahan yang sama dari masa lalu. Jadi untuk kawan-kawan, adik-adik, siapapun yang lagi di fase ini, di masa ini, kalian tetap semangat. Terus pemikiran kalian sehari-hari itu selalu berpikir yang positif. Jadi tidak usah berkecil hati, tetap semangat untuk menjalani hari-hari kalian. Nah, dan ini untuk topik kali ini saya fokus untuk teman-teman yang mungkin saat ini belum mengalami yang namanya penyakit HIV/AIDS. Jadi saya langsung mulai saja bagaimana sih cara Nah, untuk pencegahan penularan HIV/AIDS sendiri saya sudah menyiapkan 3 poin. Nah, untuk poin yang pertama yaitu pencegahan penularan melalui hubungan seksual. Kemudian yang kedua adalah pencegahan penularan melalui cairan tubuh dan darah. Nah, kemudian poin yang ketiga adalah pencegahan penularan dari ibu hamil ke janin. Jadi, nah, untuk poin yang pertama yang tadi yaitu pencegahan penularan melalui hubungan seksual. Bagaimana pencegahannya? Nah, di sini saya sudah menyiapkan 5 poin. Jadi untuk poin yang pertama adalah kita tidak boleh bergonta-ganti dalam melakukan hubungan seksual, entah itu kepada siapapun. Jadi ketika misalnya kayak kita sudah berhubungan dengan si A, berarti kita tidak boleh melakukan hubungan lagi dengan si B, si C, si D, dan lain sebagainya. Itu tidak boleh. Jadi ini bagi siapapun kalian, entah itu yang sudah menikah, yang sudah punya anak-anak, kemudian bagi yang belum menikah juga masih dalam tahap pacaran, terus sudah melakukan hubungan seks, yaitu kalian harus menjaga juga begitu. Kalau kalian sudah berhubungan seks dengan satu orang, berarti tidak dibolehkan untuk berhubungan seks dengan orang yang lain. Itu poin pertama. Kemudian poin yang kedua adalah harus belajar setia pada pasangan. Jadi siapapun dia yang saat ini menemani kalian, baik itu siang, malam, dan sebagainya. Nah, itu saja yang kalian pertahankan. Nah, untuk poin yang ketiga adalah selalu menggunakan alat kontrasepsi dalam melakukan hubungan seksual. Apalagi ketika misalnya saya ini yang belum mendapatkan penyakit AIDS, kemudian berhubungan dengan laki-laki yang sudah mendapatkan penyakit AIDS. Otomatis yang belum mendapatkan penyakit AIDS, itu dia harus menggunakan alat kontrasepsi, biar dia aman. Nah, kemudian poin yang keempat adalah mengobati pasangan seksual. Poin yang kelima adalah ketika kalian menyadari bahwa kalian sudah terinfeksi, maka segeralah untuk berlari ke rumah sakit terdekat untuk melakukan pemeriksaan atau pengobatan. Nah, poin penting nomor 2 sekarang adalah penularan melalui cairan tubuh dan darah. Di sini saya sudah menyiapkan beberapa poin penting bagaimana cara agar kita bisa mencegah penularan melalui cairan tubuh dan darah. Jadi ini untuk siapapun dia yang lagi bekerja di rumah sakit, baik itu suster, dokter, atau siapapun yang bertugas di sana, untuk bagaimana menangani pasien-pasien yang sudah dinyatakan terkena AIDS, itu harus menggunakan jarum suntik yang steril atau yang bersih. Tidak boleh menggunakan jarum suntik yang bekas, apalagi yang sudah dipakai oleh beberapa orang.
Nah, kemudian untuk kawan-kawan siapapun ketika misalnya kedapatan ada keluarga atau siapapun yang sudah mengalami AIDS, nah itu kita tidak boleh berdekatan atau bersentuhan dengan dia, apalagi yang berhubungan dengan darah ketika misalnya dia itu ada luka atau langsung melakukan hubungan seksual, itu tidak boleh karena itu bersangkutan dengan cairan tubuh. Jadi kita bisa hindari. Nah, dan untuk poin yang ketiga adalah pencegahan penularan dari ibu hamil ke janin. Jadi ketika misalnya ibu hamil ini dinyatakan positif AIDS, berarti dia harus cepat dilarikan ke rumah sakit untuk pemeriksaan IMS atau infeksi menular seksual. Jadi harus diperiksa di sana dulu, harus dipastikan. Jadi untuk siapapun kalian yang mungkin sekarang berada di tahap-tahap yang susah, di masa-masa yang sulit, bagaimana kalian harus ikuti program atau ikuti apapun itu untuk melawan AIDS yang kalian alami saat ini, ya kalian tetap semangat. Nah, kamu sudah tahu tuh, sekarang kan tanggal 1 Desember kita memperingati Hari AIDS sedunia. Jadi untuk siapapun kalian, mau itu adik-adik, kakak-kakak, teman-teman, ataupun bapak-bapak pejabat, ibu-ibu pejabat, bupati kah, DPR kah, camat kah, kepala desa kah, siapapun yang ada di Papua sana, tolong untuk selalu setia dengan kamu punya istri, dengan kamu punya anak. Tidak usah karena kamu punya jabatan tinggi, tidak usah karena kamu punya kedudukan juga bagus, jadi kamu seenaknya jalan cari-cari perempuan, punya istri simpanan di mana-mana, itu kamu stop. Karena kayak model-model begini itu yang buat sampai penyakit AIDS ini bisa menyebar sampai di seluruh tanah Papua. Dan untuk kaula muda, untuk kamu semua kamu tuh masih muda-muda, apalagi kamu umur tuh belasan tahun, puluhan tahun, terus ganggu-ganggu orang punya suami, ganggu-ganggu orang punya istri, kamu tidak malu kah? Sebenarnya di umur-umurnya kalian tuh kalian bisa melakukan banyak hal yang produktif. Misalnya kayak kamu fokus di kamu karir kah, atau kamu buat sesuatu yang bermanfaat kah untuk tanah Papua begitu. Oke, mungkin konten saya pada kesempatan hari ini mungkin sampai di sini saja. Dan saya berharap untuk orang-orang Papua sendiri, karena memang kalau kita lihat di berita, di media-media itu angka orang yang terkena AIDS itu sangat banyak terdapat di Papua. Jadi untuk keluarga saya yang ada di Papua, tetap semangat. Untuk siapapun yang sekarang ini terkena atau sudah dinyatakan positif AIDS, kalian tetap semangat dan jangan pernah mengulangi kesalahan yang sama lagi yang sudah pernah kalian lakukan. Dan untuk teman-teman siapapun yang sekarang belum terkena AIDS, nah untuk kalian itu agar tetap dan juga untuk saya ya, agar tetap untuk menjaga diri, menjaga pikiran dan menjaga langkah kaki kita untuk kemanapun kita pergi itu kita selalu berpikir yang positif dan melakukan hal-hal yang positif. Oke, kawan-kawan, mungkin konten saya sampai di sini saja. Kita akan berjumpa di konten yang mendatang. Sampai jumpa.